Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akhirnya Mama Eji ketemu lagi dengan kalian ya. Semoga tidak lupa dengan cara pembuatan roti. Setelah 1 bulan roti dikalahkan oleh menu-menu lebaran dan kue-kuenya. Nah, ini adalah sesuatu yang istimewa. Untuk itu ikuti aja ya tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Nah, di sini Mama Eji menggunakan susu bubuk full cream. Menggunakan Denko full cream yang kita tambahkan dengan air hangat. Nah, ini kita campurkan dulu, diaduk-aduk. Lalu tuangkan dalam wadah. Semoga kalian gak lupa ya dengan cara pembuatan roti yang empuk, walaupun teknik dan pembuatannya itu bermacam-macam. Nah, kali ini Mama Eji tidak menggunakan telur, tapi akan menghasilkan roti yang tetap empuk dan lembut. Masukkan ragi dan gula pasir, kembali kita aduk. Diamkan sebentar sampai terlihat busa-busa dari ragi ini yang menandakan ragi aktif. Untuk kali ini rotinya akan kita beri pasta pandan. Kemudian kita aduk kembali dan tambahkan dengan tepung terigu protein tinggi. Kalau ingin rotinya itu tetap kokoh tapi agak lebih lembut, kalian bisa tambahkan dengan 150 gram tepung terigu protein sedang. Tapi kalau ini Mama Eji menggunakan tepung terigu protein tinggi seluruhnya ya. Nah, ini kita campurkan dulu sampai tercampur merata. Oh ya, perlu diketahui juga kalau untuk pembuatan kue, roti, atau cake itu sebaiknya kalian menggunakan tepung sesuai fungsinya. Kalau roti itu biasanya menggunakan tepung terigu protein tinggi, jangan diganti dengan yang lain. Jadi pasti jadi, tapi mungkin keempukan dan kekeringannya tentunya berbeda. Nah, ini udah tercampur merata semua ya. Setidaknya udah tercampur. Sekarang siapkan butter atau margarin atau butter margarin. Di sini Mama Eji menggunakan palmia yang kita cairkan dulu sebentar. Kemudian masukkan aja garamnya dan diaduk agar tercampur dengan baik. Ini sebaiknya kita bulatkan dulu dan sampai kalian ini udah nggak merasakan terlalu bergerindil lagi ya. Setidaknya udah merata lah, nggak ada tepung yang tertinggal yang kering. Kita masukkan butter margarin. Boleh butter dicampur dengan margarin atau menggunakan margarin seluruhnya. Yang pasti kalau butter itu lebih wangi, lebih rasanya juga lebih gurih ya. Nah, ini kita campurkan dulu tentunya sampai butter margarinnya tercampur dengan baik. Nih, caranya gini aja nih. Dibejek-bejek sampai udah nggak terlihat lagi warna kuning dari butter margarinnya. Masih tanpa menggunakan mixer dan juga tidak diulen dengan kekuatan atau menggunakan tenaga ya. Sekarang biar lebih mantap lagi, siapkan alas kerja dan ini masih terasa bergerindil. Jadi kita campurkan dulu kurang lebih setengah menit atau sampai 1 menit. Nggak lama sih sampai kalian merasakan itu adonannya tuh udah lebih merata tercampurnya. Nah, seperti ini. Kalau udah akan kita proofing atau istirahatkan sampai ukurannya 2 kali lipat atau double size, kurang lebih 1 jam, tentunya disesuaikan dengan suhu ruangan. Ini Mama Eji 1 jam 15 menit. Nah, kita siapkan dulu untuk selainya. Selai gula aren atau gula merah. Bisa kalian gunakan juga gula merah, campur gula pasir, daun pandan, santan, sedikit garam. Nah, ini gula arennya atau gula merah yang kita gunakan udah dihancurkan dulu. Masukkan gula pasir, sedikit garam, air, dan daun pandan. Nah, kita campur dengan gula pasir tuh agak rasanya lebih legit. Ini kita masak dengan api yang sedang, terus diaduk sampai gula aren atau gula merahnya udah mencair. Kalau udah mencair dan lebih mengental, kecilkan api, masukkan santan kental 200 ml. Mama Eji menggunakan santan instan, boleh santan asli ya. Kemudian tambahkan 1 telur, aduk cepat. Ini api udah dikecilkan ya, kita aduk cepat agar telurnya itu nggak terpisah dari kuning dan putihnya. Nah, ini terus kita aduk dan sering diaduk.
sampai nanti warnanya berubah. Ini apinya kecil aja. Nih, warnanya udah berubah dan semakin mengental dan udah terlihat ada kerak-kerak di tepinya ya. Semakin mengental warnanya, semakin berubah. Kalau udah cukup tuh kekentalannya, sekarang angkat dan kita saring agar hasilnya tentunya lebih halus. Jadi banyaknya santan yang kita gunakan ya segitu juga yang kita dapatkan hasilnya. Jadi ini selai sarikaya gula aren atau gula merah yang legit banget. Tuh, seperti ini. Legit dan teksturnya creamy. Untuk telur biar lebih berasa lemaknya kalian boleh tambahkan sampai 2 telur. Itu sih sesuai selera aja. Nah, sekarang kita sisihkan dulu selainya kembali ke adonan roti yang udah mengembang. Jangan lupa kita kempiskan. Kemudian akan kita pindahkan dulu ke papan kerja. Tuh, kalian bisa lihat ya, adonannya ini tanpa diuleni, tapi hasilnya udah halus, mulus, lunak seperti ini ya. Kalian bisa lihat, lunak tapi tidak melekat, juga tidak keras. Boleh ditimbang dulu. Nah, ini akan kita potong menjadi 18 bagian. Untuk satu bagiannya itu kurang lebih beratnya 52 gram. Tapi kalau untuk berat atau ukurannya itu sesuai selera aja. Kita potong menjadi 18 bagian, setiap piecesnya kurang lebih 52-53 gram. Nah, kalian bisa lihat cara merondingnya. Ambil satu bagian, ditekan pada papan kerja dan terus kita ronding arah membulat seperti ini. Kalian bisa lihat bagian permukaannya sangat halus. Nih, lihat tahapannya sangat mudah, tidak melekat tapi tidak keras. Nah, pada teknik pembuatan roti yang lembut kali ini tanpa menggunakan telur, tapi di sini kita memang menggunakan sedikit lebih banyak margarin ya, atau butter margarin. Karena bahan yang dapat membuat roti kita itu lembut atau empuk itu adalah peran dari lemak. Tadi kita menggunakan air susu dan juga margarin yang lebih banyak. Nah, ini kita alasi dulu wadahnya dengan kertas untuk roti dan kue yang non-stick. Untuk mendapatkannya kalian bisa klik linknya di kolom deskripsi. Banyak varian warna gambar dengan harga yang sangat murah. Dan ini lucu ya, untuk hantaran. Pokoknya untuk apa aja jadinya lucu gitu loh, untuk kemasan. Nah, ini kita susun dulu. Satu loyang 18 x 14 cm ini isinya ada 9 pieces seperti ini. Jangan lupa ditutup, kemudian kita lanjutkan untuk loyang berikutnya. Kembali kita rounding, pipihkan sampai kalian mendapatkan permukaan yang halus. Nah, kembali kita letakkan lagi di satu loyang berikutnya. Kalau udah selesai semua, ini akan kita istirahatkan dulu sebelum dipanggang. Tentunya kita proofing sampai lebih mengembang kurang lebih 45 menit. Nih, kalau udah mendekati waktu 45 menit, ini bisa kita buka dan akan kita olesi dulu dengan air susu atau susu evaporasi juga boleh, sambil panaskan ovennya 15-20 menit. Nah, karena setelah kita oleskan dengan air susu, pada permukaan roti ini sebaiknya didiamkan dulu sebelum masuk oven. Jadi biarkan ada jeda dulu ya setelah kita oleskan, karena hasilnya nanti akan lebih baik. Nah, akan kita oven dengan suhu 180 derajat Celcius selama 25-30 menit. Memeji 30 menit, tentunya disesuaikan dengan oven kalian masing-masing ya. Nah, ini dia hasilnya, udah selesai. Selagi hangat, olesi dengan butter atau margarin agar lebih lembut dan lebih shiny. Nih,
boleh dihentakkan sedikit seperti ini ya, agar nggak rotinya itu nggak mengempis. Ini dia. Dengan menggunakan kertas roti atau kue yang nonstick tadi, sangat mudah dilepaskan dan loyang kita atau wadah tuh nggak kotor gitu. Nah seperti ini, loyangnya masih bersih, rotinya lebih cakepan. Ini kita angin-anginkan, didinginkan dulu, masih panas. Selai sarikaya, gula arennya juga udah kita letakkan di wadah. Ini mau kita sobek-sobek dulu ya. Sangat lembut pastinya, jadi tanpa menggunakan telur kita menggantinya dengan butter atau margarin yang lebih banyak. Ini salah satu metode pembuatan roti yang empuk dan sangat sederhana. Walaupun kalau kalian ketahui caranya itu banyak sekali metodenya dan teknik-tekniknya. Bisa kalian ikuti di video-video roti memeji sebelumnya. Nah ini dia hasilnya, sangat empuk dan lembut. Ini masih panas, roti itu musuhnya angin. Jadi kalau nggak panas lagi, udah nggak ada keringatnya, kalian bisa kemas, masukkan di dalam plastik, letakkan dalam wadah yang kedap udara. Dijamin tetap lembut selama 3 hari. Normalnya itu 3 hari. Lebih dari 3 hari yang nggak enak ya. Nah ini kalian bisa lihat seratnya sangat halus, empuk, lembut, nggak nempel-nempel di langit-langit lidah atau juga nggak seret. Ini udah nggak panas lagi, kita bagi menjadi 2 bagian. Dan bagian tengahnya akan kita olesi dengan selai sarikaya, gula aren. Untuk sarapan pagi, kudapan siang dan sore ini enak banget, sangat sederhana. Gak perlu lagi beli di luaran, bahkan kita bisa jadikan ini untuk usaha jualan. Gak usah buka kedai, lewat online kedai. Dijual online aja udah oke banget ya, bisa menambah penghasilan. Ini dia hasilnya. Gimana? Caranya sangat mudah. Yuk, setelah 1 bulan gak makan roti atau buat roti, jangan lupa caranya dan silakan mencoba. Oke, selesai sudah resep kita hari ini. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.